Setiap produk pasti punya pangsa pasar. Mobil Ferrari pangsa pasarnya adalah 0,1% penduduk Indonesia. Mobil Ferrari hanya untuk orang crazy rich, yaitu orang-orang yang super kaya. Kemudian sabun Lifebuoy, pangsa pasarnya adalah 50% penduduk Indonesia. Kenapa 50%? Karena banyak saingan. Sabun Gift, sabun Lok, sabun Dettol. Kemudian Indomie, pangsa pasarnya adalah 90% penduduk Indonesia. Saya yakin yang nonton video ini pasti pernah makan Indomie. Kemudian produk yang paling luas pangsa pasarnya adalah SIP, yaitu mulai dari yang di dalam perut sampai yang sudah masuk ke dalam tanah. Ada dua cara presentasi. Yang pertama cara instan, yang kedua cara prosedural. Cara instan adalah 5 menit langsung closing. Di video ini yang akan dibahas adalah cara nomor 2, cara prosedural. Yang namanya manusia yang hidup di muka bumi pasti punya impian dan masalah. Apa itu impian? Impian adalah cita-cita. Apa beda impian dengan masalah? Impian adalah sesuatu yang belum tentu kesampaian, sedangkan masalah adalah sesuatu yang sudah nyata di depan mata. Berikut adalah impian kita. Sudah bosan jadi kontraktor, kontrak sana, kontrak sini, kepingin punya rumah pribadi. Kemudian sudah capek pakai motor, kalau panas kepanasan, kalau hujan kehujanan, kepingin punya mobil pribadi. Kemudian bercita-cita ingin berangkat ke tanah suci. Kemudian ya, meskipun kita tamatan SD, kepingin anak kita jadi sarjana. Untuk yang kerja serabutan, kepingin punya penghasilan tetap, biar gak pusing mikirin masalah dapur. Kemudian yang punya gaji besar, kepingin bebas waktu. Bebas waktu hanya bisa diperoleh kalau kita punya passive income. Ada kisah nyata, seorang direktur yang punya gaji ratusan juta per bulan, ketika anak yang minta diambilin rapot, dia nggak bisa datang. Anaknya pasti sangat kecewa. Berikut adalah masalah kita. Nggak punya penghasilan adalah masalah. Kalau kita ke warung, itu bayarnya pakai duit, bukan pakai daun. Penghasilan kecil juga masalah. Boro-boro mikirin beli iPhone, buat makan aja masih ngap-ngapan. Kemudian dikejar-kejar cicilan, itu juga masalah. Mau makan gak nyaman, mau tidur juga gak pules. Ide bisnis udah ada, sistemnya juga udah ada, tapi nggak punya modal, itu juga masalah. Udah ngebet kawin tapi nggak punya duit, itu juga masalah. Di era globalisasi ini, kita udah jual murah, ternyata ada yang jual jauh lebih murah, yaitu produk-produk Cina. Akhirnya usaha kita bangkrut. Usaha bangkrut itu juga masalah. Kemudian ngumpulin harta puluhan tahun, habis seketika, kan tergiur untung besar, bukannya untung malah buntung. Harta kita yang sudah dikumpulin puluhan tahun habis ludes seketika. Kalau kita menawarkan SIP sebagai peluang, orang belum tentu mau. Tapi kalau kita menawarkan SIP sebagai solusi, mereka akan menyambut kita dengan gembira. SIP punya dua pintu masuk, yaitu pintu impian dan pintu masalah. SIP bisa masuk di pintu impian. Mau punya rumah pribadi, SIP solusinya. Mau punya mobil pribadi, SIP solusinya. Mau berangkat haji, SIP solusinya. Mau nyekolahkan anak tinggi-tinggi, SIP solusinya. Mau punya penghasilan tetap, SIP solusinya. Mau punya passive income, SIP solusinya. SIP juga bisa masuk di pintu masalah. Biar kita punya penghasilan, SIP solusinya. Biar kita nggak pusing mikirin cicilan bank dan cicilan leasing, SIP solusinya. Biar kita punya modal usaha, SIP solusinya. Biar kita punya modal nikah, SIP solusinya. Biar kita bisa bangkit dari keterpurukan, SIP solusinya. Target kita di SIP hari ini nabung 1 juta, 5 tahun kemudian uang kita berkembang menjadi 300 juta. 300 juta bisa nggak beli rumah? Bisa. 300 juta bisa nggak beli mobil? Bisa.
300 juta bisa nggak berangkat haji? Bisa. 300 juta bisa nggak untuk biaya pendidikan anak? Bisa. 300 juta bisa nggak buat bayar hutang? Bisa. 300 juta bisa nggak buat modal usaha? Bisa. 300 juta bisa nggak buat modal kawin? Bisa. 300 juta bisa nggak kita bikin masjid yang pahalanya dikirimin buat kedua orang tua kita yang sudah meninggal? Bisa. Di dalam dunia bisnis ada istilah risk reward ratio. Yang 1 juta ini risk, yang 300 juta ini reward. Kalau usaha ini gagal kita kehilangan 1 juta, kalau usaha ini berhasil kita akan mendapatkan hasil 300 juta. Berarti risk reward rasionya adalah 1:300. 1:300 adalah risk reward rasio terbesar di dunia. SIP adalah bisnis model baru, low risk high return. Yang sudah umum adalah low risk low return dan high risk high return. Low risk low return, resiko kecil hasil kecil, contohnya deposito, reksadana, dan obligasi. High risk high return, resiko besar hasil besar, contohnya Ponzi, boro-boro untung, modalnya aja nggak balik. SIP udahlah low risk, bisa dicicil pula. Jadi uang 1 juta ini bisa dicicil selama 10 bulan. Kita nabung 100.000 per bulan selama 10 bulan. Jadi kesimpulannya, SIP adalah solusi atas semua impian dan masalah kita selama ini.